Iya. Kalian nih Kak. Lagi. Selamat datang di pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN. Pemutakhiran data mandiri adalah proses peremajaan dan pembaruan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik, sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data. Ada dua data yang perlu dimutakhirkan ASN dan PPT non-ASN. Yang pertama, data personal. Data yang berisi informasi mengenai data diri pegawai. Yang kedua, data riwayat. Terdiri dari riwayat jabatan, pendidikan dan diklat atau kursus, SKP dalam 2 tahun terakhir, penghargaan, pangkat dan golongan ruang, keluarga, peninjauan masa kerja, pindah instansi, CLTM, CPNS atau PNS, dan organisasi. Pelaksanaan pemutakhiran data mandiri akan dimulai pada bulan Juli 2021 dan berakhir pada Desember 2021. Jangan lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, setelah kemarin kita aktivasi ASAPK, maka untuk selanjutnya adalah pemutakhiran data mandiri di mana pemerintah Kabupaten Gresik dijadwalkan mulai tanggal 15 September sampai dengan 14 Oktober 2021. Oleh karena itu, pada hari ini kita bertemu pada acara sosialisasi pemutakhiran data mandiri MAS-APK. Berikut ini kami sampaikan susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Sambutan dan arahan dari Kepala Bidang Data, Formasi, dan Pengembangan, Bapak Bagio Santoso. Kedua, paparan materi sosialisasi pemutakhiran data mandiri MAS-APK oleh Saudara Dani. Dan ketiga adalah sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya kita langsung menuju ke acara pertama, yaitu sambutan dari Kepala Bidang Data dan Informasi dan Pengembangan. Kepada Bapak Bagio Santoso, dipersilahkan.
Halo. Ini sudah tak? Sudah bisa ya? Sudah, tinggal ini saya belum ini tersambung ya. Seperti ini kan? Ini ya Pak? Iya, ya sudah. Ke sini sudah tak? Sudah, ya. Sudah berarti ya Pak? Saya naik ke atas. Iya. Ya, halo Mbak Zeni. Ya, terima kasih Pak Bek. Ya. Monggo dimulai untuk sambutan dan arahannya mengenai acara sosialisasi pemutakhiran data MySAPK. Monggo Bapak Bagi Santoso dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permohonan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa mengikuti acara kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK BKN. Sepatutnya kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesejahteraan, kesempatan, serta kebahagiaan untuk bisa meningkatkan imun kita di masa pandemi ini. Kita juga sepatutnya masih harus bersyukur bahwa di masa pandemi ini kita masih diberikan sehat atau telah melewati masa-masa sulit dari penyakit COVID-19. Di masa pandemi ini juga terjadi perubahan-perubahan yang secara masif terhadap birokrasi dan pelayanan publik, tata pemerintahan, dan manajemen SDM. Jadi di masa-masa pandemi ini, arah tata kelola cara kerja kita itu lebih berorientasi ke sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE, di mana SPBE ini harus didukung dengan ketersediaan data elektronik yang akurat, terkini, terintegrasi, sesuai dengan prinsip satu data Indonesia, yang salah satunya adalah validitas data ASN. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka BKN melaksanakan program pemutakhiran data mandiri ASN yang bertujuan mewujudkan data yang akurat, terkini, berkualitas, baik dalam rangka menciptakan kualitas pelayanan publik. Dasar hukum pelaksanaan dari pemutakhiran data melalui MySAPK adalah dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 87 tahun 2021 tentang pemutakhiran data mandiri ASN dan pejabat tinggi non-ASN secara elektronik. Pemutakhiran data mandiri ini nantinya sesuai jadwal akan dilaksanakan pada tanggal 15 September sampai dengan 14 Oktober 2021 yang harus dilakukan oleh seluruh ASN. ASN ini terdiri dari PNS, CPNS, maupun P3K. Sedangkan verifikasi data MySAPK dilaksanakan pada tanggal 15 September sampai dengan 14 November 2021 yang dilakukan oleh petugas verifikator yang telah diusulkan oleh masing-masing kepala OPD. Jadi nantinya
update data mandiri yang harus diperbarui oleh Bapak Ibu sekalian itu ada terdiri dari data personal, kemudian riwayat jabatan, riwayat pendidikan dan diklat atau kursus, kemudian riwayat SKP, riwayat penghargaan atau tanda jasa, dan seterusnya. Jadi seluruh komponen data yang ada di Simpek maupun di MySAPK yang nantinya akan dijelaskan secara rinci oleh Ibu Kasubit Data dan Informasi Kepegawaian BKD Kabupaten Gresik. Kemudian selanjutnya, usul pemutakhiran data mandiri dapat dilakukan dengan menambah, mengubah, dan melengkapi dokumen pendukung untuk data yang terakhir saja. Jadi untuk updating data tersebut harus disertai dengan dokumen pendukung, yaitu dokumen pendukung pada data yang terakhir. Misalkan untuk ijazah yang diupload atau yang disampaikan yang diupload melalui MySAPK itu ya dokumen ijazah yang terakhir. Misalkan yang baru lulus S2 bisa melampirkan ijazah S2-nya. Setiap usul pemutakhiran data mandiri nantinya akan diverifikasi oleh verifikator yang ada di masing-masing OPD. Verifikator tersebut tugasnya adalah memastikan bahwa data yang diperbarui atau data yang diperbarui harus sesuai dengan data pendukung yang diunggah. Dipastikan itu, kemudian verifikator BKD itu nantinya akan melakukan validasi berdasarkan kewenangannya masing-masing. Di dalam pemutakhiran data ASN ini nantinya ada sanksi pada Bapak Ibu sekalian apabila ASN ataupun pejabat pimpinan tinggi non-ASN tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK pada periode yang telah ditentukan seperti yang saya sampaikan tadi. Sanksinya adalah bahwa segala pelayanan administrasi kepegawaian Bapak Ibu sekalian tidak bisa diproses. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian semua memperbarui data mandiri data kepegawaian Bapak Ibu sekalian secara mandiri melalui MySAPK ataupun Simpek, karena data di Simpek ini dipastikan harus sama dengan data di MySAPK. Kenapa Bapak Ibu sekalian harus wajib memperbarui data di Simpek? Karena verifikasi dan validasi data kepegawaian sebelum dicocokkan juga antara kesamaannya dengan data di MySAPK maupun data Simpek untuk mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian Bapak Ibu sekalian. Jadi berdasarkan tagline yang kami kutip dari BKN bahwa datamu tanggung jawabmu, sehingga masing-masing PNS wajib memutakhirkan datanya masing-masing dalam rangka untuk menunjang administrasi kepegawaian yang ada di OPD masing-masing. Kami mohon Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti dengan baik kegiatan ini sampai selesai, karena kegiatan ini akan berpengaruh kepada nasib Bapak Ibu sekalian, karena proses administrasi kepegawaian Bapak Ibu sekalian itu syarat wajibnya adalah sekarang dilakukan melalui data yang ada di MySAPK, jadi harus diperbarui. Selanjutnya kepala sub bidang data dan informasi akan menjelaskan secara teknis tata cara pemutakhiran data mandiri melalui aplikasi MySAPK. Mohon maaf, Bu Zeni, saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena masih ada kegiatan rapat virtual dengan
Panselnas BKN Pusat terkait seleksi kompetensi dasar PNS dan seleksi kompetensi P3K. Demikian, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar dan Bapak Ibu sekalian tidak kesulitan dalam melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK. Apabila ada kesulitan, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi verifikator atau petugas admin yang ada di OPD masing-masing ataupun bisa menghubungi petugas kami yang ada di BKD. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Bagio. Untuk acara kedua adalah paparan materi sosialisasi pemutakhiran data mandiri MySAPK yang akan dipaparkan oleh Saudara Dani. Pada Saudara Dani kami persilahkan. Siapa saja yang wajib hidup dalam pemutakhiran data mandiri? Ada 4 pihak yang wajib mengikuti pemutakhiran data mandiri: pengguna, verifikator, approval, dan admin. Pengguna terdiri dari ASN. Approval. Approval merupakan PNS di setiap unit kerja kepegawaian atau badan kepegawaian daerah atau unit pelaksana teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan persetujuan dari hasil verifikasi oleh verifikator. Admin. Admin adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi masing-masing sebagai admin instansi. Data apa saja yang akan dimutakhirkan? Data personal, data yang berisi informasi mengenai data pribadi ASN dan PPT non-ASN. Yang harus diunggah adalah KTP. Riwayat jabatan, data yang berisi informasi riwayat jabatan yang pernah diambil oleh PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam sebuah jabatan ASN berdasarkan surat keputusan pengangkatan jabatan ASN. Yang harus diunggah adalah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan. Riwayat pendidikan, data yang berisi informasi riwayat kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah yang diselenggarakan di sekolah, universitas, ataupun institusi. Yang harus diunggah adalah ijazah kelulusan dari sekolah, universitas, ataupun institusi. Riwayat diklat dan kursus, data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang meliputi
diklat struktural, diklat teknis atau fungsional, seminar, workshop, magang atau sejenisnya, kursus, atau pembelajaran pengetahuan keterampilan dan penataran. Data yang harus diunggah adalah sertifikat pendidikan, pelatihan, kursus, ataupun seminar. Riwayat SKP, data yang berisi informasi tentang riwayat penilaian prestasi kerja PNS selama 2 tahun terakhir yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Data yang harus diunggah adalah SKP yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang. Riwayat penghargaan atau tanda jasa. Data yang berisi informasi tentang riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda penghormatan berdasarkan penilaian kontribusi balas jasa pemerintah yang diberikan langsung kepada PNS. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan penghargaan atau tanda jasa. Riwayat pangkat dan golongan ruang. Data yang berisi informasi tentang riwayat pangkat dan golongan ruang PNS selama bekerja. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan kenaikan pangkat. Riwayat keluarga. Data yang berisi informasi tentang keluarga seperti orang tua, ayah dan ibu, data pasangan, suami atau istri, dan anak. Yang harus diunggah yaitu kartu keluarga dan buku nikah. Riwayat peninjauan masa kerja. Data yang berisi informasi tentang riwayat penetapan persetujuan peninjauan masa kerja ASN. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan peninjauan masa kerja. Riwayat pemindahan instansi. Data yang berisi informasi tentang riwayat pemindahan ASN dari instansi kerja lama ke instansi kerja baru. Yang harus diunggah adalah surat keputusan pindah instansi. Riwayat cuti di luar tanggungan negara. Data yang berisi informasi tentang riwayat penetapan status cuti di luar tanggungan negara, mulai dari persetujuan hingga pengaktifan kembali. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan penetapan CLPN. Riwayat CPNS atau PNS. Data yang berisi informasi tentang riwayat status kedudukan CPNS atau PNS sesuai dengan SK. Yang harus diunggah yaitu surat keputusan PNS atau surat keputusan CPNS. Riwayat organisasi. Data yang berisi informasi tentang riwayat pengalaman berorganisasi, yaitu riwayat pengalaman PNS bergabung dan berkontribusi di dalam sebuah organisasi yang relevan dengan pemerintahan. Yang harus diunggah yaitu sertifikat organisasi. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat tadi video tutorial untuk melengkapi data mandiri di MySAPK, nah sekarang kita mulai untuk tutorial langsung mencoba pada aplikasi MySAPK. Bapak Ibu bisa mulai untuk tutorial melalui alamat di dev
stripmysapk.bkn.go.id. Nah, ini adalah alamat untuk Bapak Ibu mencoba sebelum nantinya pada tanggal 15 September itu langsung melakukan pemutakhiran data mandiri melalui alamat resminya yang ada di mysapk.bkn.go.id. Jadi untuk yang alamat resminya itu akan dimulai tanggal 15 September, jadi belum bisa melakukan pembaruan data mandiri. Jadi dari BKN itu membuka tutorial atau alamat tersendiri untuk melakukan uji coba untuk Bapak Ibu sebagai verifikator nantinya harus bisa melakukan terlebih dahulu untuk mensosialisasikan kepada ASN yang ada di OPD-nya masing-masing. Nah, sebenarnya kelengkapan data mandiri ini di MySAPK sama seperti yang ada di Simbak. Jadi Bapak Ibu lebih mudah untuk melakukan pembaruan data disamakan dengan yang kemarin Bapak Ibu sudah lakukan di aplikasi Simbak. Nah, sebenarnya sudah ada materi terkait tutorial ini. Jadi ada tutorial untuk melakukan pembaruan data terkait kepada ASN dan juga ada tutorial untuk Bapak Ibu sebagai verifikator nantinya bagaimana cara memverifikasi data tersebut yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Zeni. Nah, sekarang sebagai ASN kita terlebih dahulu mencoba untuk pembaruan datanya. Bapak Ibu bisa melakukan di alamat dev/mysapk.bkn.go.id, terus masukkan NIP dan user aktivasi MySAPK yang Bapak Ibu kemarin sudah lakukan. Terus untuk lebih mudah, Bapak Ibu bisa membuka Simbak untuk mempercepat pembaruan data dan bisa mendownload dokumen-dokumen yang dibutuhkan di MySAPK. Nah, setelah Bapak Ibu login di MySAPK, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah memilih unit verifikasi. Misalnya di sini adalah di BKD. Kita coba cari di Badan Kepegawaian Daerah untuk unit verifikasinya, terus kemudian disimpan. Nah, yang pertama adalah merubah riwayat Bapak Ibu. Di sini ada foto, terus alamat kontak pribadi, alamat domisili, kemudian data pendukung lainnya. Bapak Ibu bisa langsung mencoba dengan dokumen-dokumen yang sudah ada di Simbak. Bapak Ibu download dulu atau Bapak Ibu bisa coba dipahami dulu dokumen dan data apa saja yang ada di MySAPK. Seperti foto yang sudah di-download, kemudian langsung saja di-upload, kemudian disimpan. Terus alamat disamakan saja dengan yang ada di Simbak. Tinggal di copy paste aja. Nah, seperti nomor telepon dan lain-lain bisa Bapak Ibu sesuaikan karena ini cuma tutorial mencoba, jadi
diisi seadanya aja biar cepat. Kalau misalnya ada email dinas pribadi yang nggak ada, bisa di strip aja, dikosongi, atau harus tetap diisi. Kayak NIK, nomor KK, terus kemudian lokasi kerja. Nah, lokasi kerja ini adalah setingkat kecamatan. Jadi lokasi Bapak Ibu kerja itu masuk di kecamatan mana. Jadi misalnya kalau di Pemda itu masuk di Kecamatan Kebomas, maka pilih aja, ditulis saja di Kecamatan Kebomas. Kemudian nomor akte kelahiran disesuaikan, nomor NPWP, tanggalnya, kemudian nomor BPJS, bisa dilihat di simpeknya, cukup di copy paste saja biar lebih cepat. Terus ada lagi taspen, tanggalnya kalau nggak ada disesuaikan, atau ada beberapa yang harus tidak diisi atau diisi sesuai dengan saat pembuatan taspen itu. Kemudian kantor pembayaran gaji itu diisi DPP, BPKAD, nah kelas jabatan ini dalam angka misalnya 7, kemudian disimpan. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi semua riwayat yang ada di profil, nanti pastikan warna yang merah itu menjadi hijau untuk memastikan data Bapak Ibu yang sudah update itu sudah lengkap. Jadi kalau belum lengkap warnanya masih merah. Nah, kalau yang sudah lengkap itu warnanya sudah berubah menjadi hijau. Jadi riwayat-riwayat yang ada di MyS APK ini dilengkapi seperti pangkat. Nah, kalau pangkat ini kita coba masukkan, kita cek dulu, kalau sudah sesuai langsung dilanjut saja. Nah, di sini ada masukkan dokumen. Nah, itu yang dimasukkan adalah dokumen yang terakhir, karena saat ini pemutakhiran data mandiri itu adalah data terakhir Bapak Ibu. Karena untuk menambahkan nanti akan dibuka lagi periode berikutnya. Jadi hanya data terakhir saat ini yang Bapak Ibu punya atau bisa dilakukan, seperti kalau ini masih di SK terakhir, SK pangkat terakhir. Nah, setelah diupload bisa dicentang untuk menyatakan bahwa data dan dokumen itu sesuai atau benar, kemudian dikirim, lanjut ke pengajuan histori. Nah, setelah pengajuan itu akan Bapak Ibu dapat melihat sejauh mana proses
update data mandiri Bapak Ibu. Seperti yang sudah terlihat di sini ada input berkas, berarti Bapak Ibu proses pembaruannya masih dalam tahap input berkas. Nah, ketika nanti akan diverifikasi, nanti histori di sini akan berubah menjadi verifikasi sudah dilakukan dan selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu bisa mencoba di riwayat pendidikan, riwayat jabatan. Nah, sini Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengupload dokumen yang sudah ada. Nah, kalau di pendidikan itu yang diupload adalah ijazah dan transkrip nilai. Jadi satu pendidikan, satu jenjang pendidikan itu yang diupload dokumen ijazah dan transkrip nilai dengan cara terpisah, bukan digabung. Sudah ada kolomnya tersendiri. Nah, di riwayat juga sudah terrekod historinya dalam penginputan berkas. Nah, setelah itu nanti verifikator akan memverifikasi data Bapak Ibu sekalian yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Jenny. Untuk tutorial ini nanti kita akan share materinya terkait pengisian mulai dari riwayat profil sampai riwayat CLTN. Itu nanti ada video tutorialnya dan video tentang verifikasi buat verifikator melakukan verifikasi dokumen dan data ASN dan aturan-aturan di setiap riwayat yang ada. Nah, langsung untuk mulai cara bagaimana ketika ASN itu sudah melakukan pemutakhiran data mandiri, nanti tugas verifikator dalam memverifikasi data yang akan dijelaskan oleh Bu Jenny. Monggo untuk langsung menjelaskan bagaimana verifikator itu melakukan verifikasinya. Monggo Bu Jenny. Terima kasih atas paparannya, Saudara Dani. Di sini saya perlu menekankan ya, ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait dengan unit verifikasi. Di sini nanti akan tampil beberapa nama-nama dari OPD. Khusus untuk yang instansi vertikal, dalam hal ini BNN dan KPU, maka nanti memilih unit verifikasinya adalah Badan Kepegawaian Daerah. Kalau untuk yang OPD yang lain nanti disesuaikan dengan instansinya masing-masing. Mengenai pangkat golongan ini, yang diupload adalah untuk KP-nya, ini KP-nya untuk pertimbangan ada menu dari Pertek ya. Nah, Pertek ini adalah nomor yang biasanya ada di SK untuk pertimbangan teknisnya. Kalau tidak ada ya dikosongi aja karena ini bersifat opsional. Sedangkan untuk pendidikan, ini yang diupload adalah pendidikan yang sesuai dengan SK pangkat terakhir. Jadi kalau pendidikan yang belum diakomodir di SK pangkat terakhir, maka tidak bisa dimasukkan karena yang harus dimasukkan adalah yang sudah tertera di SK pangkat terakhir. Yang perlu saya tekankan di sini, maksud dari PDM ini adalah pemetaan data mandiri ini mulai dari ubah,
terus tambah dengan upload dokumen untuk yang data terakhir aja. Kalau untuk data yang bisa berisi beberapa, itu seperti data keluarga, itu bisa diisi beberapa, terus data CLTN dan SKP. Selain daripada itu, nanti diisi yang terakhir saja. Untuk riwayat jabatan, nanti mungkin ada pertanyaan. Bagaimana kalau di dalam SK-nya untuk nama jabatan yang tidak bisa diakomodir sesuai dengan Permen PAN 41 tahun 2018 karena tidak sesuai dengan pendidikannya, maka untuk di MySAPK ini tidak dapat diakomodir karena tidak ada kata pelaksana di dalam MySAPK. Karena kebijakan dari pemerintah provinsi ini supaya nama jabatan pelaksana tersebut dapat masuk, maka kita entrikan datanya dengan menggunakan nama jabatan yang sesuai dengan Permen PAN. Sebagai contoh, misalnya dia itu pelaksana analisis sistem informasi, di mana di Permen PAN kan tidak ada. Yang ada kan analisis sistem informasi, maka dimasukkan di data MySAPK untuk analisis informasi, walaupun nanti di dokumen pendukungnya nanti berisi pelaksana analisis informasi. Nanti untuk tim verifikator jika menemukan hal seperti itu, maka diterima saja, karena ini merupakan kebijakan dari pemerintah Provinsi dalam ini bidang mutasi, tetapi untuk nama kelas jabatannya tetap menyesuaikan. Jika memang dia pelaksana berarti ya 6. Untuk data profil tadi diisi sesuai angka tadi, nah menyesuaikan. Kalau analis dia 7, tapi kalau ada kata pelaksana berarti 6. Untuk dokumen yang diupload adalah dokumen yang asli atau fotokopi legalisir. Jika ada yang hilang atau apa, nanti minta surat keterangannya di BKD, nanti akan kita kirim formatnya nanti gimana. Nah, ini adalah dokumen pengganti jika terjadi salah atau hilang. Misalnya ada hilang atau apa, ini adalah dokumen dari penggantinya. Ini nanti akan, untuk materi, nanti akan kita kumpulkan semuanya, jadi nanti supaya PNS tidak kesulitan dalam melakukan pemutakhiran data mandiri tersebut. Untuk verifikasinya, nah untuk verifikasi ini untuk OPD mohon maaf belum bisa mencoba untuk versi trainingnya karena tidak diberikan akses untuk menambah role. Jadi ini hanya untuk BKD untuk mencoba verifikasi. Tapi di materi nanti akan kita share bagaimana cara verifikasinya. Untuk verifikasi ini pertama kita login, terus pilih peremajaan data, kemudian inbox usul, untuk share screen-nya nih keluar apa enggak ya? Sudah. Pertama kita login, terus pilih peremajaan, inbox usul,
Nah, maka akan muncul nama-nama yang telah melakukan usulan perubahan data. Di sini kemudian selanjutnya adalah edit. Di sini ada menu edit data, dokumen pendukung, dan riwayat data. Kita klik dokumen pendukung. Nah, ini bisa kita lihat hasilnya. Ini sebagai contoh saja. Ini kita cocokkan datanya dengan yang ada di bagian menu edit data. Untuk verifikator ini yang bersangkutan bisa merubah atau memperbaiki data jika PNS ada menuliskan kesalahan data. Jadi untuk verifikator juga bisa mengupload dokumennya jika dokumennya salah. Klik upload, tinggal pilih dokumen taruh di mana, terus open. Jika dirasa benar, maka klik simpan, terus klik selanjutnya. Klik selanjutnya. Nah, untuk verifikator ini memberikan rekomendasi dari tim approval. Approval di sini adalah BKD. Di sini jika dirasa data tersebut sudah benar, maka pilih terima. Jika data yang dientrikan tolak, misalnya dokumen tidak sesuai. Maka kita klik kirim. Nah, dengan begini, ini nanti akan menjadi pertimbangan dari tim approval dalam menentukan data tersebut, termasuk diterima atau ditolak. Untuk yang menjadi tim verifikator ini adalah OPD, induk. Misal kalau untuk PNS sekolahan, itu berarti Dinas Pendidikan, untuk Puskesmas itu berarti PNS dari Dinas Kesehatan. Nah, monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa ditanyakan di sini melalui raise hand atau chat. Monggo kami persilahkan. Monggo dari UPT Panceng, dipersilakan. Atau Puskesmas Sembayat dulu, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Nggih, Bu, kami dari bisa disebutkan, nggih, monggo. Kami dari Puskesmas Sembayat, Bu. Ya. Kemarin
kemarin itu kan disuruh login di aplikasi My SAPK nggih. Ya. Menggunakan NIP masing-masing karyawan. Ya. Kemudian ada yang tidak bisa, Ibu. Tidak bisanya bagaimana? Bisa dijelaskan apa dari Tidak email? bisa karena lupa password. Kemudian kami coba untuk login lewat emailnya kan, Bu ya. Ya. Kalau lupa password ini pakai fasilitas reset password dulu. Setelah itu nanti akan dapat token di email yang nantinya token itu tertulis enggak, sudah ada yang bisa seperti itu. Saya coba pakai email, itu sudah ada yang bisa. Lah ini karyawan kami ada yang tidak bisa, Bu. Tulisannya itu email tidak valid. Padahal ya, itu solusinya gimana ya, Bu? Ya, untuk solusi email tidak valid, ini kita nanti diinfokan untuk NIP, nama sama email yang aktif apa. Nanti kirim aja di WA Group, nanti akan kita informasikan nanti langkah selanjutnya apa setelah kita rubah nama emailnya. Apa ada banyak, Mbak? Ada sekitar 6 karyawan kami, Bu. PNS apa P3K? Iya, PNS. Oh ya, PNS. P3K ada 1, P3K ada 1, PNS-nya ada 5. Oke, monggo diinfokan dulu aja menggunakan format Excel yang kita kirim melalui surat yang sebelumnya. Nah, itu nanti bisa dikirimkan ke kita. Nanti akan kita informasikan solusi berikutnya kalau sudah kita rubah nama emailnya. Yang ikut KTU kami ya? Oh, yang ikut di grup KTU-nya, yang mungkin bisa koordinasi dengan KTU-nya untuk nanti bisa menginformasikan ke BKD, nanti akan kita update nama emailnya. Oke, Bu, terima kasih. Oke, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menambahkan lagi Mbak Bu Seni terkait login atau lupa password. Di sini ada tutorial bagaimana cara kalau login atau lupa password sebelum melakukan koordinasi dengan BKD. Jadi ini ada video dari BKN terkait lupa password. Oh ya, kita putarkan sekarang ya, bisa kita putar sekarang. Sebentar. Selamat datang ASN dan PPT non-ASN. Video kali ini akan menjelaskan mengenai tata cara unggah dan aktivasi My SAPK via Android dan web. Pertama, silakan buka web portal https://pdm-asn.pkn.go.id. Kemudian untuk pengguna Android, Anda dapat memilih tombol Download My SAPK atau Anda dapat melakukan pencarian di Play Store dengan kata pencarian My SAPK. Sedangkan untuk pengguna lain dapat memilih tombol My SAPK Web. Setelah itu untuk login, Anda dapat mengisi kolom NIP dengan memasukkan 18 digit NIP Anda. Dan untuk kolom password, silakan isi dengan password Anda, kemudian pilih tombol login. Saat ini, Anda berada di halaman dashboard My SAPK. Untuk melihat data profil Anda, silakan pilih Lihat Profil Anda. Anda dapat melihat dan memeriksa data pribadi, mulai dari data utama, golongan, jabatan, posisi, pendidikan, pribadi, dan keluarga. Untuk pengguna Android, Anda dapat melakukan pencarian My SAPK di Play Store, mengunduhnya, dan membuka aplikasi My SAPK di handphone Anda. Anda dapat mengisi kolom NIP dengan memasukkan 18 digit NIP Anda. Dan jika lupa password, silakan pilih Lupa Password. Pada halaman Lupa Password, silakan mengisi NIP Anda dan masukkan email yang terdaftar pada SAPK, kemudian pilih Berikut.
Jika email salah atau tidak sesuai, silakan hubungi Biro SDM atau BKPSDM instansi masing-masing. Silakan memasukkan password baru dengan minimal 6 karakter dan menggunakan minimal 1 huruf besar dan minimal 1 angka. Kemudian masukkan token sesuai dengan yang dikirim melalui email Anda. Pilih reset password dan password baru Anda sukses diupdate. Setelah itu, Anda bisa melakukan login dengan menggunakan username dan password yang telah diubah. Ya, terima kasih Mas Dani atas videonya. Itu mengenai tentang aktivasi dari aplikasi MySAPK. Jika masih ada yang kurang jelas, nanti bisa menghubungi kami, BKD. Untuk pertanyaan selanjutnya dari UPT Dispendik Kecamatan Bunga. Di situ kelas jabatan untuk guru P3K di SK ada kelasnya. Tapi untuk guru PNS di SK tidak ada kelasnya. Apakah kelas jabatan wajib diisi? Untuk kelas jabatan ini adalah sifatnya opsional. Jika memang belum ada kelasnya, maka dikosongi aja. Itu. Terus untuk puskesmas Panjang tidak bisa aktivasi email karena email salah dan seterusnya. Tadi sudah diinformasikan untuk solusinya tentang kendala email, yaitu dengan menginformasikan ke BKD, NIK, nama, dan email yang aktif apa. Untuk link verifikator dari Disbud. Untuk link verifikator ini nanti akan kita informasikan menjelang pemutakhiran data. Karena untuk yang tadi versi trainingnya itu hanya untuk BKD, tapi nanti akan kita share cara verifikasi dalam bentuk video YouTube. Untuk puskesmas, untuk kepala puskesmas via jabatan diupload adalah berdasarkan SK terakhir yang diterima. Semua data yang diupload adalah data yang terakhir. Jika memang itu yang diterima, ya itu nanti yang akan dientrikan. Dari puskesmas Sembayat, klien kami ada yang tidak bisa login, tuliskan email tidak valid. Oh, ya, ini tadi sudah kita jawab di atas, kalau bisa menginformasikan ke BKD untuk NIP, nama, dan email yang aktif. Dari Dispendik Lingin Anom, untuk perubahan data pribadi, misal anak meninggal apa bisa diupdate. Untuk data yang meninggal nanti bisa diupdate, monggo diupdatekan untuk data yang terbaru. Dari UPT Panjang, untuk P3K gimana? Apa sudah aktivasi? Untuk P3K sudah bisa aktivasi. Jika nanti ada kendala, nanti diinformasikan ke kita untuk nomor NIK P3K-nya berapa, terus NIP, nama, sama email aktif dan nomor HP. Untuk data P3K nanti kita ada tambahan nomor HP untuk kita rekon data di aplikasi SAPK. Dari Puskesmas Sekapuk, untuk P3K yang belum entry simpek, apa bisa langsung ke SAPK? Oh, ya, untuk P3K bisa langsung entry ke MySAPK. Kenapa gagal? Ini karena kan masih versi training, jadi bukan versi yang sesungguhnya. Nanti untuk P3K menunya lebih simpel daripada PNS karena ada menu-menu yang tidak ada di menu P3K. Jadi ini untuk pengetahuan awal kita bagaimana cara pemutakhiran data. Untuk langsung implementasinya nanti tanggal 15 September sampai dengan 14 Oktober 2021. Untuk Kecamatan Balong Panggang, monggo Kecamatan Balong Panggang. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masuk lodging, kemarin Kecamatan Balongpanggang sudah mengirim surat. Ada 3 pegawai yang salah password. Sudah saya coba sendiri berkali-kali lupa password, tapi ternyata muncul email salah.
Nah, kemarin sudah saya kirim surat ke BKD untuk tiga pegawai yang nggak bisa lodging. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengisian My SAP itu berarti selama belum terima SK yang baru dan belum diedit di Simpek, berarti pengisiannya kopi dari Simpek saja sementara ini. Gitu pertanyaan saya. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk yang login My SAPK itu, ini kemarin sudah kita rekon semuanya Pak. Tapi mungkin dari kesempatan balung panggang mungkin ada yang kelewat ya Pak G. Monggo nanti bisa menghubungi saya untuk saya cek lagi Pak untuk NIP-nya atau nama emailnya sehingga nanti bisa segera aktivasi. Terkait dengan dokumen yang terbaru, untuk yang dokumen ini sifatnya kalau Simpek Pak, ini kan hanya membantu PNS dalam mempermudah pengisian data My SAPK. Jadi kalau memang sudah ada yang terbaru, segera di-uploadkan di Simpek dan My SAPK. Ini karena kan ada dua aplikasi Pak G, karena untuk Simpek aplikasi BKD, sedangkan SAPK adalah aplikasi BKN dan belum bisa integrasi dua arah. Jadi nggih ngapunten kalau harus mengisikan data dua kali. Ini merupakan PR besar bagi kepegawaian, bagaimana caranya sudah terintegrasi. Jadi saya menunggu itu, mohon sabar Mbak G. Jadi nanti kalau ada perubahan data, mengupdate datanya melalui dua aplikasi tadi. Matur nuwun. Untuk ya UPT Panceng, monggo. UPT Panceng sudah, monggo Bapeda dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa gitu ya? Mas ini saya mau menanyakan yang pertama, di Bapeda itu kan ada yang tidak sesuai dengan jabatan yang ada. Jadi ada jabatan itu sebagai analis pertanahan itu 3 orang. Nah, karena di Bapeda itu kan nggak ada kelas apa itu namanya tempat istilahnya kursinya di situ kan nggak ada, sehingga dalam aturan si pantasnya itu kan ditaruh di kelas jabatan terendah di Bapeda, sehingga kelas jabatan terendah itu adalah kelas 5, sedangkan dia harusnya di kelas 7 Mbak Isani. Nah, untuk pengisian data mereka itu bagaimana perlakuannya, karena dia sebenarnya kan dia harusnya di kelas 7 gitu, karena dia S1 gitu. Tetapi kenyataannya dari penerimaan TTP-nya dia cuma menerima di kelas 5, sehingga sama dengan SMA gitu loh. Lah, nanti kita memasukkan dalam data ini, data My SAPK ini seperti apa perlakuannya? Apa seperti yang dilakukan saat ini atau sesuai dengan SK pada waktu dia terima? Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalnya ada pegawai yang meninggal atau pensiun, apakah itu yang menghapus itu dari pihak verifikator kami, atau begitu kita melaporkan ada pensiun atau meninggal otomatis dari BKN atau BKD yang menghilangkan? Seperti itu ya. Terus yang ketiga, prosedur memasukkannya itu nanti prosedurnya untuk untuk kita kan tanggal 16 September sampai tanggal 14 Oktober baru bisa buka ya. Lah, nanti apakah kita nggak diberikan waktu? Karena pasti kita akan sosialisasi dulu ke
instansi kita. Nah, mohon itu juga diberikan waktu untuk mensosialisasikan ke teman-teman yang ada di instansi kita. Saya kira itu, Mbak Seni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joni. Ini pertanyaannya sangat banyak, tapi ya mewakili pertanyaan dari teman-teman mungkin ya. Untuk yang pertama mengenai kelas jabatan, yang menjadi acuan dalam pemutakhiran data ini adalah SK. Jadi apa yang menjadi SK terakhir, maka itu yang akan diupdate, diuploadkan. Terkait dengan permasalahan yang seharusnya dia kelas berapa atau kelas berapa itu karena dari segi data itu dokumen pendukung yang menjadi acuan yaitu SK yang terakhir. Monggo menyesuaikan mana yang SK terakhir yaitu nanti yang dimasukkan. Sedangkan untuk yang pensiun sama meninggal ini tidak ada fasilitas khusus tapi nanti akan ketahuan jika PNS yang bersangkutan tidak melakukan pemutakhiran data, maka akan kita teliti dari pihak pribadinya atau kalau perlu akan kita cross check juga ke UPD kenapa yang bersangkutan tidak untuk proses data. Nah, itu akan ketahuan ternyata yang bersangkutan meninggal atau pensiun tetapi datanya belum update. Sedangkan untuk yang ketiga adalah waktu pemutakhiran data. Untuk waktu ini sudah standar dari BKN, kita dikasih waktu 1 bulan untuk pemutakhiran datanya. Untuk itu makanya kita dari pihak BKN awal mungkin mengimplementasikan sehingga ada waktu dari OPD untuk segera mensosialisasikan ke PNS-nya masing-masing. Terkait ada perpanjangan waktu atau tidak, ini nanti akan kita lihat dulu. Yang penting kita lakukan dulu dalam waktu dalam 1 bulan itu melakukan pemutakhiran data. Yes, terima kasih Mbak Seni. Ya, sama-sama Mas Soni. Selanjutnya dari UPT Dispendikbud. Kalau ada PNS yang sudah menerima SK pensiun akan tetap melakukan update SKPK. Untuk yang sudah menerima SK pensiun tidak perlu mengupdate karena proses kebagiannya kan Oh, pensiun tidak perlu Bu, yang terima. Ya, kalau yang sudah menerima ya tidak pakai mengupdate data SKPK. Dan terima kasih. Monggo Bapak Ibu, ada yang kurang jelas mungkin? Ya. Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Untuk data pemutakhiran ini adalah data yang terakhir, jadi nggak seperti PUPNS dulu ya Bapak Ibu, dulu kan banyak mulai awal. Nah ini nanti kalau memang data yang dimutakhirkan nanti ada kesalahan, maka nanti ini sementara dibiarkan dulu, nanti akan diverifikasi tim verifikator. Selanjutnya untuk tahun depan akan diadakan pemutakhiran data lagi untuk data historinya. Jadi untuk plan sampai dengan Oktober ini adalah data terakhir, yang selanjutnya nanti data histori, setiap ada perubahan data nanti diupdatekan di MySAPK. Gitu. Jadi saya kira kalau dengan waktu 1 bulan itu kayaknya ya bisa, karena kan mungkin ini data terakhir. Jadi makanya sebelum pemutakhiran data mulai ini diinventarisir dulu dokumennya yang sudah ada dan belum ada. Jika belum ada, segera disiapkan sehingga waktu pemutakhiran data bisa langsung diisi datanya, kemudian diupload. Jadi paling berapa menit gitu nanti sudah selesai. Gitu. Terima kasih.
Ya, ini karena kayaknya sudah nggak ada pertanyaan, sudah jelas semua ini. Nanti akan kita share untuk materinya dari tutorial sampai video YouTube-nya termasuk rekaman hari ini nanti akan kita share di grup untuk alamat linknya. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas kehadirannya. Tadi sudah mengisi daftar hadir semua, nggih. Nanti akan kita share juga, misal ada yang kelewat mengisi daftar hadir. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.